sehat, dan bahagia. Perkenalkan, saya Susana, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Nomor peserta saya 20150115690. Sehari-hari saya bertugas di SMP Katolik Santo Petrus mengampu mata pelajaran informatika. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus 2023, saya akan mempraktekkan pembelajaran saya untuk UKIN dengan materi dampak sosial informatika menggunakan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi. Terima kasih ya, hari ini Ibu senang sekali bisa berjumpa kembali di kelas informatikanya Bu Susan. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita selalu diberkati oleh Tuhan. Siapa yang bisa bantu Ibu hari ini memimpin doa? Oke, silakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Petrus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Jesslyn. Apa kabarnya kalian hari ini? Bagaimana perasaan Anda saat ini? Baiklah kalau begitu, mari kita memulai pembelajaran kita hari ini. Oke, mantap ya. Ini hari ini sangat bersemangat, Ibu senang sekali. Apakah teman-temannya semuanya hadir? Oke, baik ya, di cuaca kita yang meskipun lagi berkabut asap, harus banyak minum air putih ya, dan selalu jaga kondisi kesehatan. Baik, kalau keluar rumah kita memakai masker. Oke, sekarang kita akan ice breaking dulu. Mau? Nah, kalau Ibu katakan selamat pagi, berarti tepuknya selamat siang, selamat sore, selamat malam. Malam boleh tepuk? Kenapa? Betul, alasannya bagus ya. Sudah? Selamat sore, selamat malam. Oke, mantap, udah kompak ya. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang Ibu akan putarin sebuah video ya, video motivasi yang ada hubungannya juga dengan pembelajaran kita hari ini. Nanti coba dihubungkan ya. Oke. Dan video kembali bertemu dengan kami di sesi cerita inspiratif. Kali ini kami akan bercerita satu kisah tentang guru pelang dan guru dagang. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan bermanfaat untuk Anda. Ini dia ceritanya. Tentunya sahabat semua tahu bahwa guru pelang dikenal sebagai raja dari para guru. Tapi fokus pada pengembangan dan kesuksesan diri untuk meningkatkan kualitas kita, sehingga kita menjadi orang yang sukses dan bahagia. Untuk mengaksi mulia dan mumpuni yang dimiliki oleh para pemenang. Jika orang yang menghina dan suka mencari kesalahan kita, jadikan itu sebagai semangat pendorong agar kualitas hidup kita bisa mencapai yang lebih baik dan lebih tinggi lagi. Karena di sekitar kita akan selalu ada tipe manusia yang seperti guru senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Oke. Dari tadi cerita motivasi itu apa yang kalian rasakan? Jangan pernah menyerah walaupun ada seseorang yang mengganggu hidupmu. Oke, bagus. Tepuk tangan ya. Jeda ya. Nah, sebelumnya kita akan ini bahas dulu kesepakatan kelas kita sebelum kita mulai pembelajaran kita juga. Ada yang ini ingin mengusulkan kesepakatan kelas kita apa? Silakan. Ada? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, tidak membuang sampah sembarangan. Oke, ada lagi kesepakatan kelas yang lain?
Yang lain setuju tidak membuang sampah sembarangan? Oke, setuju ya. Minum dan ke WC harus izin. Ya, minum dan ke WC harus izin. Oke, sebelum meninggal kelas harus izin. Terima kasih ya. Setuju teman-temannya? Oke, ya itu kesepakatan kelas kita. Nah, berikutnya. Apa yang kita pelajari pada pertemuan lalu? Boleh memberikan informasi kepada Ibu? Yang lalu kita belajar tentang apa? Tentang internet. Oke, benar, tentang internet ya. Benar nggak? Benar ya. Nah, di internet kita sudah lihat internet seperti apa, ya kan? Jaringannya seperti apa. Lalu kenapa internet juga kemarin di Indonesia itu internetnya agak lambat, ya kan? Dan sebagainya. Nah, di internet kemarin kan ada yang katakan, Bu, kalau internet itu kami buka-buka apa? Kalau ada internet kalian buka-buka apa? Ada buka Instagram? Pernah dengar Instagram itu apa? Twitter? TikTok? Fungsinya apa? Menghibur. Oke, hiburan. Lalu apa lagi? Apa? Untuk apa? Mengusir kegabutan. Oke, ada lagi? Untuk bersosialisasi. Nah, yang akan kita pelajari hari ini apa? Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang dampak sosial informatika. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Hari ini kita lihat di samping kiri kanan kita ada media baru apa? Betul, ada VR box. Nah, jadi nanti kita akan mengeksplorasi media pembelajaran berbasis VR tentang dampak sosial informatika, sehingga peserta didik ya mampu menjelaskan kegunaan media sosial dengan tepat. Lalu melalui diskusi kelompok. Nah, nanti mau belajarnya mau kelompok atau mau sendiri-sendiri? Kelompok ya. Jadi Ibu sudah rancang, kita akan melalui diskusi kelompok, kita menggali informasi ya. Setelah itu peserta didik mampu menyimpulkan dampak positif dan negatif dari media sosial secara tepat. Nah, lalu yang ketiga ini kita hari ini akan menggunakan, Ibu akan memberikan masalah-masalah ya yang akan dikupas bersama ya, dikupas dalam kelompok. Jadi kita menggunakan model problem based learning sehingga peserta didik mampu mengkaji informasi atau berita dari media online dengan kritis. Ya, jadi bisa bedakan. Begitu nanti kalian pakai media sosial sudah tahu ya itu beritanya beneran atau enggak. Lalu kita harus gimana? Apakah harus selalu menanggapi ya kan? Seperti burung gagak yang selalu menggigit terus, ataukah kita seperti burung elang ya kan? Yang terus terbang tinggi, kita berkarya dan sebagainya. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut dan kita akan literasi. Nah, sebelumnya Ibu ingin tahu dulu pengetahuan awal anak-anak sekalian itu bagaimana, jadi tidak perlu takut ya. Kita pretest dulu ya menggunakan kuisis, silakan di-scan. Oke, siap-siap. 3, 2, 1, mulai. Oke, waktunya sudah habis. Kita lihat untuk awal ini tidak apa-apa ya. Nanti kita setelah belajar kita akan lihat perubahannya seperti apa ya. Nah, ini kan pengetahuan awal saja. Jadi sementara kelas sementara dipegang oleh juara 1 Gloria mana? Ya, lalu yang kedua Julius. Yang ketiga Elena. Oke. Kegiatan belajar kita akan menggunakan media VR, ya kita diskusi kelompok, lalu kita presentasi. Nanti dari kasus yang Ibu berikan itu, masalah-masalah tersebut ya akan dibahas, dikupas, lalu akan dipresentasikan dengan menggunakan media. Presentasi mau pakai apa? Sukanya pakai apa presentasi?
pakai slide boleh, pakai Canva juga boleh, oke? Nah, nanti setelah itu kita akan tutup dengan refleksi, oke? Jadi atur waktunya dengan baik. Nah, mari kita berliterasi dengan menggunakan VR. Ya, sekarang silakan pasang handphonenya ke VR-nya. Tadi semuanya sudah join kelasnya. Ada tombol, ada titik putih itu, coba diarahkan dulu sebelum pasang ke VR box. Coba diarahkan sampai ketemu yang tombol continue. Ya, sampai ketemu continue. Coba diarahkan dulu. Ada continue? Nah, coba continue ditekan satu kali. Ya, titik putihnya diarahkan ke continue, lalu tekan titik putih. Ada? Di HP-nya. Sudah join kelas belum? Silakan lihat dulu. Nanti begitu masuk akan seperti ini, ya kan? Ini gedung sekolah kita, ya kan? Bisa? Nah, ya oke, yang masih tahu apa, yang sudah bisa boleh mulai duluan. Jadi ini diklik, nanti ikutin tanda panahnya ya. Lalu yang ada kayak gini bisa dibaca. Ikutin titik putihnya ya, ikutin titik putihnya ke titik start point masing-masing. Masuk ke dalam kelas ya. Bisa masuk ke dalam kelasnya. Dari kantin, setelah dari kantin dia bisa masuk ke dalam kelas. Coba dijelajah ya. Nanti kalau ada yang logo YouTube, nanti itu bisa diputar. Nah, informasinya oke, silakan diletakkan VR-nya, dilepaskan dulu. Sudah? Halo, hai. Hai, halo. Oke. Sekarang bentuk kelompok yang beranggotakan 3 sampai 4 orang, ya. Jadi kalau di sini berarti bisa 2 kelompok ya. Oke. Nah, setelah itu akses LKPD-nya ya, silakan di-scan, bisa di GC juga sudah di-sharekan di GC. Ya, boleh sharekan di LMS kita, dibuka. Silakan, ada mau di-scan juga boleh. Nah, sekarang kita bentuk kelompok yang beranggotakan 3 sampai 4 orang ya. Ambil kursi, pindah situ aja. Bentar, kamu sini, dengan dia aja. Dengan nih. Ya, nah, silakan. Oke. Memilih yang mana? Satunya buka Canva. Boleh. Satunya buka Canva. Kerjakan. Ya. Sudah premium kan? Dianalisa kenapa itu termasuk berita hoax atau termasuk berita benaran ya.
Sudah dapat belum? Kemana? Desainnya? Dia udah pakai tapi belum share. Ayo di-share segera. Share apa teman? Ini tuh pintar. Kok bisnis mula? Lah? Kok bisnis? Tak apa, Bob. Makan. Share. Oh. Terus share kan? Bob. Pakai email apa sekolah? Email yang paling pakai apa? Ini sama ya sekelompok kan? Ini kasus sama mana? Ini di add saya. Susana. Kamu udah kenal aja. Ini tuh, bentar dia muncul. Ah ini. Ya, oke. Aku tak suka. Ini di add saya. Susana. Ya. Oke. Segera. Sudah? Dah, ayo segera 5 menit lagi. Gak apa, terus aja. Kelompok apa? Satu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompokmu di mana? Oh iya. Kelompok 5. Ini kelompok 5 ya. Ini kelompok 6 ya. Kelompok 6. Kalau ini kelompok 7. Ini kelompok 7 ya. Sama kan? Oh ya, kelompok 7 ya. Udah share ya? Udah tambah share saya. Tambah saya Susana. Boleh ya? Iya, tadi Bu. Dibesarin? Enggak, ini tuh bener enggak gitu aja. Ini ya. Oh iya, oke. Iya, iya. Share. Oh, aku kenal. Itu beritanya yang apa tuh tadi? Beritanya hoax atau ini disimpulkan, dibaca beritanya tadi itu dianalisa. Ini beritanya termasuk berita benar atau berita hoax, fakta atau hoax gitu. Nah, kalau ke fakta kenapa? Nah, karena cari di misalnya di mana itu kenapa. Nah, kalau hoax itu kenapa? Ada alasannya. Ya, dianalisa ya. Dari apa? Kami bisa menyimpulkan ini menyimpulkan apa hoax ya. Nah, hoax karena apa? Nah, karena setelah kami telusuri dengan cara ini, ternyata apa dari pemeriksaan misalnya ini, ke alasan keduanya apa, ya kan? Lalu misalnya alasan ketiganya apa, alasan keempat apa, alasan kelima apa, oke? Ya. Salah satu apa yang informasi yang seperti ini. Ini tema yang dipilih masalah yang berapa? Salah ketiga. Masalah yang ketiga ya, oke.
Ini file yang diakses sama ya? Saling melengkapi ya? Oke. Jadi kita harus analisa berita ini bahwa yang dari bagian sama ini. Oh, ini asalnya. Sorry, maaf ya. Ya, yang beritanya itu dianalisa. Ini termasuk apa? Hoax atau berita fakta. Ya, kalau hoax alasannya apa, kalau fakta itu alasannya apa, oke? Dari sini ya. Iya, pilih salah satu aja yang mana yang mau dipilih. Cara-caranya apa? Cara yang kalian lakukan tuh bagaimana? Ini memilih kasus yang keberapa? Kasus ke? Kasus ke satu ya? Oke, udah termasuk berita hoax atau fakta? Oke, ya silakan dituliskan alasannya ya. Jadi bagian menghiasnya jangan terlalu banyak, langsung aja ke intinya. Karena hiasnya tidak dinilai. Ini yang dipilih kasus keberapa? Masalah berapa? Kasus 2 ya. Termasuk hoax atau fakta? Masalahnya Bob minta Hoax atau fakta? Hoax atau fakta? fakta. Nah, alasannya apa? Cara-cara mengetahuinya gimana? Silakan dituliskan ya. Ya, silakan dituliskan di apa kanvanya ya. Nanti dijelaskan. Oke. Ini milih yang nomor berapa? Nomor 3 ya. Oke. Ya, ini milih yang keberapa? Masalah keberapa yang dipilih? Kasus ketiga. Oke, ya sudah dapat hoax atau fakta? Sudah ya, alasannya udah? Alasannya belum ketik belum. Ya diketikkan ya. Kenapa alasannya itu? Kita akan presentasi 1 menit lagi. Kelompok 5 maju untuk presentasi. Kelompok 5, silakan. Dan silakan maju. Silakan sampaikan pendapatnya di depan untuk teman-temannya. Kalian perhatikan temannya presentasi, nanti kelompok lain silakan menanggapi ya. Baik, selamat pagi kepada Bu Susana dan teman-teman semua. Hari ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Nah, sebelum memulai presentasi kami pada hari ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Jesslyn Aurelia Dimetio. Saya Devla Praseska. Baik, yang kami pilih adalah kasus ketiga. Jadi berikut analisis kami. Nah, jadi ini berita tentang Kalimantan berduka karena 7 kali gempa kuat yang menimbulkan kerusakan parah. Nah, analisis kami adalah next. Kami menyatakan bahwa berita tersebut adalah palsu atau hoax. Alasannya, secara geologis, Pulau Kalimantan terletak di daerah yang jauh dari zona tumbukan lempeng dan juga informasi gempa yang berada di Kalimantan tidak berada di media sosial atau tidak viral. sekian presentasi dari kami. Jadi kesimpulan yang didapatkan adalah berita tersebut
adalah palsu atau hoax. Nah, sudah ada dua alasannya tadi. Secara geologis, Kalimantan Menurut tidak saya, hasil terletak analisanya jauh sudah dari lengkap. zona Dan lempeng. saran saya, Dan juga ya, tambahkan website untuk mengecek berita hoax yang saat atau itu fakta. tidak viral di media sosial berarti sarannya tidak bagus ya. terbukti Terima kebenarannya kasih atau kepada orang-orang Frank tidak yang percaya. memberikan saran. Dan Kita juga lanjutkan lagi. Pulau Kalimantan ini tidak rawan terjadi gempa. Jadi itu kesimpulan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih atas. Ada kelompok yang ada yang mau bertanya? Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 sudah bagus. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan. Nanti yang kelompok lain harus menanggapi ya. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang dampak sosial informatika. Sebelum itu perkenalkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Jesslyn Teddy Harjo, absen 21. Perkenalkan nama saya Katie Angel. Perkenalkan nama saya Benedict Rena Artino. Perkenalkan nama saya Jason Valerian, nomor absen 20. Jelaskan pemikiran kelompokmu sehingga sampai pada kesimpulan. Nah, menurut kami, ini berita yang kami pilih itu menurut kami itu beritanya palsu atau hoax. Berikut adalah alasannya. Hasil analisis kami, alasan kami berita ini hoax adalah karena gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Sedangkan Kalimantan tidak memiliki gunung berapi karena letak Pulau Kalimantan tidak berdekatan dengan jalur lempeng tektonik, yaitu jalur magma. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Halo, ada yang ingin bertanya? Atau memberikan tanggapan? Oh ya, silakan. Baik, terima kasih. Untuk apa? Dan jalur magmanya mereka mendapatkan sumbernya dari mana? Oke, ini ada bagus, pertanyaan bagus. Dari tadi ada ngecek sumber informasinya. Jadi diketahui itu hoax gitu ya. Nah, ada cek nggak tadi sumber informasinya? Yang cek Ada, Bu. Ada ya? ada Jadi ceknya di Google juga ya? di Google. Oke, ini juga sudah dicek di Google dan sudah mendapatkan alasan-alasan secara ilmiah juga ya, didukung dengan alasan-alasan ilmiah sehingga bisa disimpulkan kalau berita ini adalah berita palsu ya. Oke, terima kasih. Aplaus buat kita semua, buat yang sudah presentasi kelompok 2. Ya, sekarang kita evaluasi lagi. Silakan di-scan kuisisnya. Kita lihat post-testnya apakah dari hasil pembelajaran bermakna atau tidak, bermanfaat atau tidak ya.
di tempatnya. Oke, kita lihat sekarang yang juara 1 Davin, kedua Frank Diego, dan yang ketiga Jesslyn Aurelia ya. Oke, terima kasih buat teman-temannya. Tepuk tangan dulu. Nah, udah, sekarang silakan duduk lagi. Kita refleksikan bersama 3 hal yang kita pelajari apa? Silakan. Silakan, apa yang kita pelajari? Oke, pengenalan dengan VR. Oke, apalagi habis belajar hari ini? Apalagi? Ya? Dampak sosial dari informatika. Oke, ada lagi? Oke, menganalisis hoax. Oke, dapat ya. Lalu 2 hal yang ini yang menarik bagi kalian. Apa yang paling menarik? Silakan, seru dapat. Pengenalan VR seru. Oke. Lalu apa lagi? Selain VR? Apa? Oke, membuat slide dengan Canva seru juga. Oke. Lalu satu pertanyaan yang masih kalian simpan apa? Masih ada pertanyaan? Ada? Masih ada keraguan-raguan? Oke, nggak apa-apa ya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda. Ya, ada tantangan. Sulit tidak? Oke, bisa mengatasi tadi yang belum bisa bedakan berita hoax. Jadi sekarang sudah bisa ya kan? Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, tujuan kita untuk menganalisa, membedakan mana berita hoax, mana berita bukan, ya kan? Nah, itu sudah bisa dilakukan. Bisa? Bisa ya. Nah, rencana pembelajaran kita berikutnya, kita akan belajar tentang cyberbullying. Pernah dengar cyberbullying? Ya, nanti berikutnya akan kita bahas. Nanti materinya akan Ibu share, nanti dipelajari dulu, nanti kita bahas bersama lagi ya. Mbak pakai VR lagi atau tidak? Oke ya. Baik. Nah, sekarang kita berdoa. Yang memimpin doa siapa? Oke, silakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Jesslyn. Ya, terima kasih juga semuanya. Salam buat orang tua di rumah, oke?